Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Estelina dengan NIM 112111398 dari kelas MA 21C01 PMS. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi manajemen, yaitu activity based management. Presentasi ini guna memenuhi ujian akhir semester. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu di sini ada agenda presentasinya. Ada kompetensi guna memahami konsep ABM dan kaitannya dengan akuntansi manajemen. Lalu ada materi. Di sini berisi definisi, model analisis, dan implementasi ABM dalam praktik. Selanjutnya ada latihan soal, yaitu menguji pemahaman Anda tentang ABM melalui contoh kasus dan skenario. Baik, di sini pengertian activity based management yaitu adalah suatu metode pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai atau value dari produk yang diterima atau jasa untuk pelanggan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan laba melalui peningkatan nilai atau value tersebut. Sedangkan tujuan utamanya dari activity based management itu bertujuan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa bagi pelanggan, meningkatkan daya saing, dan mencapai laba melalui peningkatan nilai. ABM sendiri menggunakan landasan yaitu Activity Based Costing atau ABC sebagai sumber informasi untuk melacak biaya terkait aktivitas produksi dan operasional. Adapun tahapan dari ABM itu sendiri, yang pertama ada mengidentifikasi aktivitas, lalu menganalisis aktivitas, yang ketiga menganalisis pemicu biaya atau cost driver, yang keempat melakukan pembebanan biaya produksi ke tiap-tiap aktivitas, yang kelima menganalisis non-value add activity. Selanjutnya di sini ada pengambilan keputusan dengan ABM. Yang pertama ada bauran produk dan penentuan harga. Activity based management membantu menentukan harga yang tepat berdasarkan biaya aktual aktivitas terkait produksi dan penjualan setiap produk. Yang kedua itu ada hubungan dengan konsumen. Activity based management ini membantu memahami kebutuhan dan preferensi konsumen sehingga dapat meningkatkan layanan pelanggan dan membantu hubungan jangka panjang. Selanjutnya, hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasok. Activity based management ini membantu memilih pemasok berdasarkan kinerja dan biaya yang terkait dengan aktivitas pengadaan dan persediaan. Yang terakhir ada pendesainan produk dan pengembangan produk. Activity based management ini mendukung proses pengembangan produk dengan menganalisis biaya dan manfaat terkait setiap langkah desain dan inovasi. Selanjutnya ada model analisis ABM 2 dimensi. Yang pertama itu ada activity based management operasional. Pendekatan ABM ini yang mengarah pada efisiensi operasi, utilitas aset, dan pengurangan biaya melalui optimasi proses dan penggunaan sumber daya. Sedangkan activity based management strategi adalah pendekatan ABM yang mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari model biaya ABC melalui pendekatan biaya dan pembuatan keputusan untuk individual, layanan, dan konsumen. Selanjutnya ada laporan biaya bernilai
tambah dan tidak bernilai tambah. Tujuannya itu untuk menghilangkan biaya yang tidak bernilai tambah untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Sedangkan rumusnya itu untuk laporan bernilai tambah, rumusnya adalah kuantitas standar dikali harga per standar. Lalu untuk rumus biaya tidak bernilai tambah itu kuantitas aktual dikurang kuantitas standar, kemudian dikalikan harga per standar. Untuk contohnya ada data aktivitas PT Pluto menggunakan mesin pengerjaan ulang dan pengesetan dan penginspeksian. Di sini terdapat analisis biaya Pluto. Untuk aktivitasnya, penggunaan mesin. Pemicu aktivitasnya itu di jam produksi. Untuk biaya bernilai tambahnya sebesar 40 juta rupiah. Biaya tidak bernilai tambahnya sebesar 8 juta rupiah. Total biaya sesungguhnya sebesar 48 juta rupiah. Lalu ada aktivitas pengerjaan ulang, di mana pemicu aktivitasnya ini berupa jam pengerjaan ulang. Biaya bernilai tambahnya sebesar 0, biaya tidak bernilai tambahnya sebesar 9 juta rupiah. Total biaya sesungguhnya sebesar 9 juta rupiah. Lalu ada aktivitas pengesetan, di mana pemicu aktivitasnya ini merupakan jam pengesetan dan biaya bernilai tambahnya 0, kemudian biaya tidak bernilai tambahnya sebesar 36 juta rupiah, total biaya sesungguhnya sebesar 36 juta rupiah. Kemudian di sini ada aktivitas penginspeksian. Untuk pemicu aktivitasnya yaitu jam inspeksi, biaya bernilai tambahnya 0, biaya tidak bernilai tambahnya sebesar 6 juta rupiah. Jadi total biaya sesungguhnya 6 juta rupiah. Untuk total keseluruhan biaya bernilai tambahnya sebesar 40 juta rupiah, biaya tidak bernilai tambahnya sebesar 59 juta rupiah, total biaya sesungguhnya sebesar 99 juta rupiah. Kemudian bisa ditarik kesimpulan dari activity based management, yaitu yang pertama, efisiensi operasional. Activity based management ini membantu mengidentifikasi dan menghilangkan biaya yang tidak bernilai tambah, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua ada pengambilan keputusan strategis. Activity based management menyediakan informasi yang lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan strategis terkait harga, produk, dan pelanggan. Yang ketiga ada peningkatan profitabilitas. Dengan menghilangkan pemborosan, activity based management membantu perusahaan mencapai profitabilitas yang lebih diinginkan oleh perusahaan. Sedangkan aplikasi aktivitas based management dalam berbagai industri ada berbagai macamnya. Contoh di piramida ini, nomor 1 itu ada untuk manufaktur. Biasanya untuk manufaktur itu optimasi proses produksi, pengelolaan persediaan, dan perencanaan sumber daya. Lalu di piramida yang kedua itu ada untuk kesehatan. Biasanya aplikasi activity based management ini digunakan untuk peningkatan efisiensi layanan medis, pengelolaan biaya operasional, dan optimasi sumber daya. Lalu yang ketiga ini ada untuk industri retail. Biasanya digunakan untuk analisis perilaku pelanggan, manajemen persediaan, dan peningkatan efisiensi rantai pasokan. Yang keempat ini ada industri layanan, tingkatkan kualitas layanan, manajemen waktu, dan memberikan layanan kepada pelanggan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.